detail sekali. Sedikit saja yang tadi sudah detail sekali, makanya bahasanya menjadi sulit. Ya. Ini wama gunahuma al ini walau jarian yang jusu air yang kurang dari 2 kula, ya, air yang kurang dari 2 kula walau jarian yang jusu. Dan meskipun air tersebut bersifat mengalir, jadi meskipun air tersebut bersifat mengalir, kok kurang dari 2 kula, hukumnya adalah yang jusu, bisa terkena najis. Jelas kan ya? Jelas ya? Kalau air, meskipun air itu mengalir 2 kula, kurang dari 2 kula, meskipun air itu mengalir, ngerti maksudnya? Sampai melihat selokan, di situ ada air mengalir, airnya kecil sekali, dan kanan kirinya banyak sekali najis. Airnya termasuk najis apa enggak? Najis, disebabkan karena sedikitnya air. Disebabkan karena sedikitnya air. Jadi yang jusu, di atas sebut yang jusu. Kamu topin goyarohu, gak zaitin, wa ingkafuro. Seperti layaknya benda, seperti layaknya benda basah. Jadi layaknya benda kamu topin goyarohu. Jadi seperti layaknya benda basah yang bisa menyebabkan menajiskan sesuatu yang lain. Jadi benda basah yang bisa menajiskan sesuatu yang lain, atau dia itu menjadi najis. Jadi benda tersebut menjadi najis disebabkan karena terkena najis oleh air yang sedikit tadi, yang najis tadi. Contohnya misalkan kazaitin, seperti kayak minyak wa ingkafuro. Jadi minyak wa ingkafuro bimula kotihi, bimula kotin najisi. Seperti layaknya kayak minyak meskipun banyak, jadi meskipun banyak, tapi kalau kejatuhan najis, maka minyak tersebut hukumnya menjadi najis. Apa sebabnya? Soalnya minyak di situ disamakan dengan rutobin, benda basah. Sebagai layaknya benda basah, benda cair yang bukan air. Jadi bimula, dia bisa menjadi najis. Jadi meskipun minyak tersebut banyak, lebih. Saya tadi ada yang tanya tadi. Tanya gimana tadi? Kalau misalkan minyaknya lebih dari 2 kula, minyak kok diukur 2 kula? Meskipun minyaknya banyak, kalau dia kejatuhan benda najis, jadi bimula koti najisi, maka dia termasuk bisa najis. Jadi minyaknya tadi bisa najis, jadi terkena menjadi najis. Nah, sehingga dia disebut, minyak tersebut menjadi mutanajis. Jadi minyak mutanajis, minyak yang terkena benda najis. Nah, kalau menjadi mutanajis berarti apakah bisa disucikan? Nah, pertanyaannya kan menjadi ke situ. Jawabannya ya tadi di Fathul Mu'in tadi. Ya ada 2 tadi pilihannya. Jadi pengembangannya nanti terus ke arah situ. Jadi kazaitin, jadi minyak itu diibaratkan kayak benda ya, benda. Terus bisa ya. Jadi minyak tadi diibaratkan kayak benda yang terkena najis. Bisa nanti kita jadi dikembalikan lagi kepada apa tadi, sesuatu yang mencampurinya. Jadi kazaitin wa ingkafuro bimulakotihi ayat najisi amal ma'u. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan air
fali mafhumi khobaril kullataini as-sabiq al-mukhassis liman tuki khobaril ma la yunjisuhu. Jadi sebelumnya kan dijelaskan bahwasanya air yang terdiri dari dua kula, maka di dalam air tersebut dia tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun. Hadisnya mantuknya kan bunyinya begitu, ya kan? Secara mantuk kan bunyinya begitu. Nah dari situ kemudian kita fahaminya bagaimana? Jadi mafhumi khobaril kullataini as-sabiq al-mukhassis limantuki khobaril ma la yujzu syai'un as-sabiq na'am in waroda alam najasati. Jadi in waroda alam najasati, kalau jadi air dua kulah yang tidak bisa menjadi najis tersebut, itu kalau airnya itu yang mendatangi najasa. Jadi in waroda alam najasati, jadi kalau airnya itu mendatangi najis, maka air sebanyak dua kulah tadi itu nggak akan pernah menjadi najis. Paham enggak? Jadi airnya itu yang mendatangi najis, bukan najisnya yang mendatangi air. Ya, beda kan? Kalau najisnya yang mendatangi air, berarti najisnya dari luar datang ke air, masuk ke dalam air, jatuh dalam air dan lain sebagainya. Nah kalau najis jatuh dalam air, maka statusnya apakah terus kemudian najis itu bisa merubah watak air dua kulah tadi? Bisa apa tidak? Bisa kalau sampai terjadi perubahan tokmun, launun, rihun, begitu. Jadi secara yang difahami dari air dua kulah yang tidak bisa najis tadi itu adalah air dua kulah yang mendatangi najis, bukan air dua kulah yang didatangi najis. Kalau air dua kulah yang didatangi najis, maka dilihat terjadi perubahan pada salah satu ciri air mutlak itu atau tidak. Kalau terjadi perubahan pada warna, rasa, bau, berarti langsung najis. Tapi kalau tidak terjadi perubahan, maka nggak najis. Jadi jangan memahami hadis itu bahwa ini airnya dua kulah, meskipun ini jatuhan najis, padahal sudah bau. Sudah diginikan aja sudah bau. Terus sampai kemudian mau memahami, enggak, ini berdasarkan hadis ini air ini tetap suci. Enggak bisa. Enggak bisa begitu. Jadi cara memahaminya hadis itu, dari cara memahaminya hadis, dari limafhumi khobaril ma'i al-kullataini, cara memahaminya hadis itu caranya begitu tadi. Jadi dua kulah tadi itu yang mendatangi najis, bukan dua kulah itu yang didatangi oleh najis. Jadi itu. Fafihi tafsilun yakti fi babiha. Karena untuk masalah bagaimana najis itu terus kemudian penjelasannya nanti ada penjelasan di belakang. Tadi sudah di Fathul Mu'in. Tadi kan sudah ada penjelasan di Fathul Mu'in. Kebetulan kok sekarang babnya kok masih sama. Babnya kebetulan masih sama. Nah, berarti ya, wa amma ghairul ma'i minar mutobi fabil gula. Kalau misalkan, nah ini lain lagi, ghairul ma'i. Kalau selain ghairul ma'i berarti apa? Ya zait tadi. Zaitun. Zaitun itu dianggap sebagai ghairul ma'i. Minyak itu dianggap sebagai ghairul ma'i. Jadi meskipun dua kulah kejatuhan najis, ya bisa najis semuanya. Soalnya ghairul ma'i. Kan caranya untuk tidak membuat najis ya tadi caranya kan sudah disampaikan dengan jalan dicuci, jadi mencuci. Soalnya dianggap ghairul ma'i. Kalau dianggap ghairul ma'i kan berarti masuk kelompok apa? Ya masuk rutop. Kalau nggak rutop ya masuk ma'i gitu. Makanya kan ada penjabaran istilah tadi di bawah.
ada penjabaran istilah. Jadi kalau Syekh Zakaria Al-Ansori, beliau menyampaikan memakai lafaz rutop, barang yang basah. Rutop kan barang yang basah. Terus pokoknya barang yang basah itu namanya rutop. Masuk zaid itu masuk ya barang yang basah. Beda dengan ma'ik. Kalau ma'ik itu cair. Muntahan itu kan ma'ik, ya kan? Zaid itu juga ma'ik. Baul itu juga ma'ik. Semuanya ma'ik. Tapi di sini kalau Syekh Zakaria Al-Ansori menggunakan makna rutop. Kalau rutop itu basah-basahnya, airnya itu bisa najis, bisa terdiri atas najis yang bisa menajiskan benda rutop, tetapi sifat zatnya itu bisa tetap dianggap suci. Kopi luwak itu masuk rutop. Kalau baru keluar dari itu masuk rutop. Alasannya apa? Karena kopinya masih utuh. Cirinya masih utuh bagaimana? Kalau misalkan ditanam masih tumbuh, kopi yang dimakan luwak dikeluarkan itu kan masih utuh. Kok bisa nandai masih utuh? Cirinya bagaimana? Kopi tadi itu kalau ditanam masih tumbuh. Artinya kan berarti masih tidak terpengaruh, tidak berubah. Kalau begitu terus kemudian kopinya itu masuk kelompok kopi yang mana? Masuk benda apa setelah begitu dikeluarkan? Apakah masuk tai ataukah masuk rutop? Masuk rutop. Jadi kalau masuk rutop berarti sifat zatnya itu masih tetap. Jadi sifat zatnya, bendanya itu masih suci, itu tetap. Yang najis apanya? Ya basah-basahnya itu yang buat najis. Jadi airnya itu yang buat najis. Berarti kan termasuk benda mutanajis, benda yang terkena najis. Kalau benda yang terkena najis berarti bisa enggak disucikan? Bisa. Hanya dari ini saja bisa lepas banyak. Jadi beda antara rutop, ma'ik, beda. Kalau rutop menurut Syekh Zakaria Al-Ansori itu a'ammu, sifatnya lebih umum dibanding dengan ma'ik. Biasanya kalau ma'ik itu seringkali hanya untuk menggambarkan sesuatu yang keluar lagi dari badan. Muntah itu masuk ma'ik. Nah, ada lagi benda-benda yang lain. Ada lagi benda-benda lain yang sifatnya top dan sebagainya. Masih ada lagi. Itu ya, sedikit-sedikit dimutolaah lagi biar paham, biar kita bisa memahami maksudnya musannif. Yang sulit itu kan memahami maksudnya musannif. Semua orang itu kan bisa membaca kitab putih itu, banyak yang bisa membaca kitab putih itu, tapi jarang yang bisa untuk memahami detailnya. Jarang sekali yang bisa memahami, atau jarang sekali yang bisa menjelaskan secara detailnya. Hanya sering-sering mutolaah. Sebab orang yang paling sering mutolaah yaitu yang kadang-kadang bisa menjelaskan secara detail. Al-Fatihah. Assalamualaikum.